Hai teman-teman, kembali lagi di Nayubi Gaming. Kali ini kita akan memainkan, kita akan menonton Santo TV lagi. Nah, sesuai tutur dan kita akan melihat Santo TV pengkhianatan seorang ayah. Oke, kita mulai. Mama, ya anakku sayang. Mama, masih jauh ya, Ma? Aku capek, Ma. Kita udah 3 hari berjalan dari kampung ke kota. Tenang, Nak. Sudah dekat kok. Bentar lagi sampai kota kok. Berapa lama lagi, Ma? 5 hari lagi, Nak. Wah, aku menyesal telah bertanya. Jangan begitu, Nak. Sebentar lagi kita akan bertemu Papa. Dan kita bisa berkumpul lagi dengan bahagia. Iya, Ma. Aku kangen banget sama Papa. Papa gimana ya kabarnya? Dengar-dengar Papa sudah sukses, Nak. Papa sudah jadi pejabat negeri Otni. Kita sudah bisa makan enak, Nak. Wah, akhirnya kita bisa makan uang rakyat. Jangan gak sopan kamu. Papamu itu orangnya jujur dan bersih. Dia gak akan korupsi. Oh iya, maaf, Ma. Aku salah. Aku yakin kok Papa orangnya bisa diandalkan. Ayo, Nak, kita jalan lagi, Nak. Tapi aku capek, Ma. Kita istirahat dulu ya. Ya udah, ini singkongnya sisa 1, Nak. Buat kamu aja. Singkong segede ini, sumpah. Mama gak makan. Oh, Mama masih kenyang. Masih kenyang? Bukannya Mama cuma makan angin sama minum air hujan. Gimana kenyang, Ma? Gak apa-apa, Nak. Kamu makan aja. Nanti kalau ketemu Papa, kita pasti akan ditraktir Papa dan makan enak. Aku pengen makan ayam goreng, Ma. Katanya enak, Ma. Terus aku pengen ke mall bareng Papa. Kita kan belum pernah masuk mall. Terus aku pengen mandi bola. Mandi bola mesti bawa handuk gak, Ma? Ntar kalau basah gimana, Ma? Mama? Ya, nak, ya. Jago, ayo cepat. Nanti Pak Niko keburu pergi loh. Wah, aku gak fans sama Pak Niko. Ih, homo. Pak Niko? Kalian mau kemana? Mau lihat Pak Niko, Bu. Pak Niko itu siapa ya? Pak Niko itu pejabat negeri Otni yang bersih dan merakyat. Idola semua orang, Bu. Kebetulan dia lewat sini, Bu. Oh, aku ikut ya. Jadi itu jawaban saya. Semua Ini dari siapa ya? rakyat harus kembali kepada rakyat. Dengan demikian, rakyat dapat hidup sejahtera. Wah, mantap sekali, Pak. Wah, hebat sekali, Pak. Wah, minta Amer, Pak. Pak Niko, apa rencana Bapak untuk memperbaiki taraf kesehatan negeri Otni? Oh, kita akan mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang gratis kepada seluruh rakyat Otni. Wah, mantap sekali, Pak. Wah, hebat sekali, Pak. Wah, minta Amer, Pak. Terus, Pak, kapan rencana Bapak menikahi Rosa, anak Menteri Negeri Otni? Ah, kita memang ada rencana dalam waktu dekat ini. Wah, mantap, Pak. Oh, minta Amer, Pak. Kira-kira seminggu lagi lah, kami akan menikah dan menjadi... Niko? Niko, itukah kamu? Ayu. Kamu kenal dia? Aku ini istrinya. Istri? Katamu kau belum kawin? Enggak. Oh, ini salah orang ini. Papa, Lala kangen sama Papa. Papa, ini anakmu. Ini bukan anakku. Wih, kalian berdua cepat pergi dari sini. Nanti aku jelaskan. Kok kamu selaku dan Lala? Cepat pergi. Nanti kita ketemuan di tempat lain deh. Enggak mau, Pak. Aku sama Mama jauh-jauh jalan kaki dari kampung ke kota untuk bertemu Papa. Aku kangen Papa. Cepat pergi. Nanti kalian merusak karirku. Enggak mau. Lala pengen peluk Papa. Lala sayang Papa. Pergi kalian. Niko, kamu sudah menikah dan punya anak kan? Mana mungkin. Itu hoax. Mereka ini hanyalah gembel yang minta uang. Pertama kanan. Papa, aku Lala anakmu, Pak. Aku bukan bapakmu. Dasar anak haram. Haram. Aku dan anakmu setia menunggumu selama 3 tahun. Dan beginikah balasanmu kepadaku? Mana mungkin aku menikah dengan orang miskin seperti kamu. Aku ini pejabat. Dan aku akan menikahi anak menteri. Niko, kenapa? Kenapa kau berubah menjadi begini? Pergi kalian. Kalau tidak, aku akan melaporkan kalian atas tindakan pencemaran nama baik. Wah, pala. Aku harus lapor ke Tono nih. Lapor Lapor, di Dipo. Oh iya, mati po. Belakangan banyak yang membicarakan debat capres negeri Otni. Kenapa kita tidak membicarakan ini juga? Enggak, Mager. Tumben kamu gak tertarik. Lebih tepatnya, gak peduli sih. Wah, apatis nih, apatis. Bukan apatis. Aku lebih tertarik dengan debat yang menguji nalar dan rasional. Bukan debat yang menyerang personal, sensasional, dan emosional. Negeri Otni membutuhkan presiden yang bersih. Benar sekali, presiden yang tidak korup. Presiden yang bersih saja tidak cukup. Kita perlu presiden yang dapat membersihkan. Bersihkan. Percuma kalau presidennya bersih, tapi bawahannya terlestakan oleh noda korupsi. Tolong! Tolong! Miguel tolong! Thomas tolong! Semuanya tolong! Si bangsat, baru datang aja udah ngelunjak ya. Oh iya, mati Pong. Maksudku tolong. Gak perlu dijelasin. Ada apa Dipo? Itu anu bapak, anu bapaknya Lala.
Anu bapaknya Lala? Hah? Anu bapak? Minta minum. Nih minum. Minta minum lagi. Nih minum. Jadi gini guys, tadi di sana ada. Boleh minta minum lagi nggak? Tono, air minumnya dikasih potas dong. Tenang Dipo, coba cerita baik-baik. Tadi di sana ada kejadian yang menyedihkan. Ada ibu dan anak jalan kaki dari kampung ke kota Kampung? guys. Mereka cari Pak Niko. Tapi Pak Niko gak mengakui mereka. Pak Niko mau kawin lagi dengan anak ikan teli. Habis itu Pak Niko lepas kontol. Lalu mendolong istri dan anaknya sampai jatah. Istri dan anaknya sampai nangis guys. Sedih banget deh pokoknya. Minta minum dong. Sejujurnya, aku gak paham ceritanya. Banyak sekali tiponya. Ceritanya membangkitkan imajinasi yang liar. Mau lebih jelasnya bisa tanya ke ibu dan anak itu. Oh, sekarang mereka di mana, Dipo? Di sini. Coba dari tadi kayak goblok. Tante, benarkah tante dan anak tante datang ke kota untuk mencari suami tante, namun tidak diakui? Iya, Dek. Suami tante bahkan mengusir kami. Lala jadi sedih. Jangan sedih, Lala. Sini Dipo, sini. Ceritanya gimana, Tante? Nah, backstory-nya nih guys. Kami dulunya adalah keluarga miskin yang hidup sederhana. Namun suamiku Niko adalah laki-laki pekerja keras dan sayang keluarga. Dia bercita-cita untuk mengubah nasibnya di kota. Tapi Sayang, sudah malam. Jangan bergadang lagi. Kamu tidur ya. Gak apa-apa mah, aku lagi hafal soal-soal psikotes. Aku ingin ikut ujian CPNS Negeri Otni dan menjadi PNS Negeri Otni. Dan kemudian aku akan menjadi pejabat Negeri Otni. Semoga impian Papa tercapai ya. Makasih mah. Tapi Niko, kalau kamu sudah sukses nanti, apakah kamu masih ingat dengan kami? Aku takut kehilangan dirimu, Niko. Hus, jangan gitu mah. Kamu dan Lala adalah nafas kehidupan dan hartaku yang paling berharga. Setelah aku sukses nanti, aku akan membawa kalian ke kota untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Janji apa? Soalnya tetangga kita Pak Karto udah sukses di kota, nggak pulang-pulang lagi, malah cerai sama istrinya. Oh, Pak Karto itu gay. Dia ke kota jadi waria. iya. Tapi sekarang dia malah tidak mengakui kami sebagai istri dan anaknya. Dasar lelaki tidak tahu diri, pengkhianat, pecundang, berdebah, sampah. Lah, kok ngamuk? Selamat siang. Apakah ini dengan Bu Ayu dan Lala? Ya benar Pak. Ah, sampah. Lah, kok ngamuk? Dasar lelaki tidak tahu diri, pengkhianat, pecundang, berdebah, sampah. Lah, kok ngamuk? Selamat siang. Apakah ini dengan Bu Ayu dan Lala? Ya benar Pak. Ah, kami mendapat laporan pencemaran nama baik yang dibuat oleh saudara Niko. Ibu, silakan ikut kami ke kantor. Pak, tunggu dulu Pak. Pak, kita klarifikasi dulu Pak. Pak, itu gak bener Pak. Pak. Minta minum Pak. Pak, tolong jangan tangkap mereka Pak. Mereka tidak bersalah. Tono, saya hanya menjalankan tugas. Setiap laporan warga negeri Otni kita proses. Sementara Bu Ayu dan Lala kita amankan dulu ya. Apakah ada cara menyelamatkan mereka? Wah, aku juga gak tahu nih. Aku ada cara. Nih, licin. Oh, saya hanya menjalankan Kok pakai pelicin sih Dipo? tugas. Setiap laporan warga negeri Otni kita proses. Sementara Aku ada cara. Nih, licin. Kok pakai pelicin sih Dipo? Kan nggak boleh. Dipo. Hei Dipo, kami pantang menerima suap. Kalau memang mereka tidak bersalah, maka tinggal dibuktikan saja di pengadilan negeri Otni. Pengadilan negeri Otni. Dapat warga saling menggambar. This is Gaimin. With our free Windows downloadable software, you'll have access to a gaming application. Niko, tega sekali kamu melaporkan aku dan anak. Realistis juga di pengadilan. Niko, tega sekali kamu melaporkan aku dan anakmu. Siapa suruh kalian datang mencariku? Kalian membahayakan karirku. Kalau aku ketahuan, maka jabatanku terancam. Papa jahat. Diam kau, aku bukan bapak kau. Hadirin sekalian yang berbahagia, selamat datang di pengadilan negeri Otni. Saya adalah Bambang, hakim pada persidangan hari ini. Maka dengan ini, sidang resmi dibuka. Dia bersalah. Tenang, jangan first blood dulu. Sidang resmi dibuka. Kami mendapatkan laporan pencemaran nama baik yang dibuat oleh saudara Niko.
Benarkah demikian? Benar Pak, mereka telah memfitnah saya dan mengaku-ngaku sebagai keluarga saya. Padahal saya tidak mengenal mereka. Apa yang memfitnah? Ini memang kenyataan. Dia bersalah. Tenang. Jadi mereka berdua bukan istri dan anakmu. Itu bohong Pak, aku ini pejabat negeri Otni yang banyak prestasi. Mana mungkin aku menikah dengan perempuan miskin dan jelek. Saudara Niko, sebagai pejabat negeri Otni, hendaknya Anda menjaga tutur kata dan tidak sombong. Ayu, mengapa kamu mengaku sebagai istri dari Niko? Benar Pak, dia suamiku dan ini anaknya. Apakah kamu punya bukti bahwa dia suamimu? Dia beneran suamiku Pak. Mana surat nikah kalian? Nggak ada Pak, kami nggak pernah urus itu Pak. Surat nikah adalah dokumen bukti sahih yang mencatat ikatan pernikahan suami istri agar diakui oleh negara dan sah di mata hukum. Kalau nggak ada gimana Pak? Tanpa ada surat nikah, maka pengadilan negeri Otni meragukan pernyataanmu Ayu. Dan kalian bisa didakwa telah sengaja memfitnah pelapor. Gak ada bukti kan? Sudah jelaskan kalau mereka ini berbohong. Aku saja gak kenal mereka. Papa jahat. Papa, mana buktinya aku ini bapakmu? Interupsi. Tono, kamu bisa saya hukum karena telah mengganggu proses pengadilan negeri Otni. Mohon maaf Pak Bambang, tapi Tono punya bukti. Surat nikah aja gak ada. Mau bukti apaan? Akta kelahiran Lala. Ini bukti sahih kalau kelahiran Lala telah tercatat. Tapi Tono, tanpa surat nikah, akta kelahiran Lala hanya tercantum nama ibunya saja, tidak tercantum nama ayahnya. Sehingga Lala hanya punya hubungan hukum dengan ibunya saja. Betul tuh, mana ada namaku. Gak bisa jadi alat bukti. Cupu. Maka dari itu, keputusan pengadilan negeri Otni adalah lancang. Dasar bocil-bocil pengganggu jalannya persidangan. Pengawal, seret mereka keluar. Ini surat keterangan kelahiran dari bidang. Surat keterangan kelahiran adalah surat yang mencatat dan menerangkan peristiwa kelahiran sesaat dari bayi lahir. Dan di sini tercantum nama Niko. Dari mana kamu mendapatkan berkas ini? Ibuku kan bidang. Surat keterangan kelahiran atau surat kenal lahir memang merupakan dokumen pendukung Bukannya ada apa guys? untuk pembuatan akta kelahiran. Karena dicatat secara spontan, maka surat ini akan mencantumkan nama ayah dan ibu anak tersebut tanpa meminta surat nikah. Itu pasti surat palsu. Aku gak kenal mereka. Dasar penipu, anjing. Hei, jangan bercakap kotor di pengadilan. Pembohong, dajjal, setan. Sudah, cukup. Goblok, tolol, jangan. Dia adalah anak babi. Alat bukti dari pihak Ayu kami terima. Kasus ini akan diinvestigasi kembali oleh pengadilan negeri Otni. Sidang ditunda sampai minggu depan. Halo Yanto, nanti sore kita ketemu sebentar. Ada tugas untukmu. Mama, kita mau kemana, Ma? Ke rumah Tono, enggak? Tadi Tono nawarin kita nginep di rumahnya. Rumah Tono? Gak takut papanya yang suka ngisap ganja? Kan udah di penjara. Acuh, siapa yang ngomongin aku? Mama, kenapa ya papa jahat sama kita? Cuh, siapa yang ngomongin aku? Papanya yang suka ngisap ganja? Kan udah di penjara. Acuh, siapa yang ngomongin aku? Waduh. Mama, kenapa ya papa jahat sama kita? Papa gak jahat, nak. Mungkin papa lagi banyak masalah. Jadi papa lagi breaking karakter. Papa kan biasanya baik tuh. Terus mungkin dikarenakan suatu hal, papa jadi tidak seperti biasanya. Bilang aja sifatnya berubah, ribet amat sih. Mama percaya kok papa gak jahat, papa itu orang baik. Kenapa sih mama masih membela papa? Karena cinta, nak. Mama masih cinta papa. Bukan, nak. Karena mama ingin papa tetap mencintaimu. Mama gak ingin kamu kehilangan sosok seorang ayah. Mama gak ingin harta ayahmu kok, tapi ingin kasih sayang ayahmu kepada keluarganya. Mama ingin ayahmu mengakui dirimu, Lala. Mengakui darah dagingnya sendiri. Jika suatu hari papa menceraikan mama ikhlas kok. Namun kalau papa tidak mengakui kamu, sampai mati pun, mama gak akan ikhlas. Mama, tanpa papa pun, aku sudah bahagia kok karena memiliki mama. Permisi Tante. Hai Tante. Halo. Tante kayaknya lagi sedih ya Tante. Enggak kok, ada apa ya? Ikut aku senang-senang yuk Tante. Ih, genit, kamu suka genre MLF ya? Dapat dari mana sih Lala itu?
selera kok tante-tante. Iya, enggak. Tante mau kemana tante? Kamu siapa ya? Oh, aku Yanto, pembunuh bayaran suruh nikah. Maksudku aku lagi mencari ibu-ibu yang namanya Ayu dan anaknya Lala. Oh iya betul, ada apa ya? Oh, jadi gini tante, Pak Niko telah menyediakan penginapan untuk tante dan Lala. Saya antar ke sana ya. Mari ikut saya. Tuh kan, papa gak jahat kan? Papa masih perhatian sama kita. Iya ya, Squilla Gas nginap hotel cuy. Kenapa Pak Bambang? Kok lesu dan lemas? Sakit diabetes ya? Kolesterolnya dijaga Pak, nanti nyumbat arteri, pas sidang malah mati. Mulut Bapak mau saya jadikan alas palu Pak? Enggak, makasih Pak. Asam urat ya Pak? Galau boy, saya lagi galau nih. Galau kenapa Pak? Kasusnya Niko? Iya Pak, meskipun Pak Niko adalah pejabat negeri Otni yang berprestasi dan sangat disegani, namun saya merasa ada ketidakwajaran pada kasusnya. Tidak wajar? Animasi ini memang tidak wajar Pak Hakim. Pak Niko melaporkan ibu dan anak tersebut karena mereka mengaku-ngaku sebagai istri dan anaknya. Namun dokumen sahih membuktikan bahwa memang mereka benar adalah istri dan anaknya. Kenapa tidak tes DNA saja Pak? Tidak bisa. Tes DNA hanya dapat dilakukan di lab. Dan lab negeri Otni merupakan wewenang kekuasaan Niko. Aku takut hasilnya diintervensi dan diubah oleh Niko. Iya juga. Terus apa motifnya? Apakah mungkin istri dan anaknya meminta harta Pak Niko? Saya rasa bukan. Tidak mungkin seorang ibu dan anak rela berjalan kaki dari kampung ke kota hanya untuk menginginkan harta. Lantas, mengapa Niko malah menyangkal mereka, bahkan melaporkan mereka dan pencemaran nama baik? Itu dia yang perlu kita investigasi dan dalami. Ingat Pak, kasus ini harus ditangani secara objektif dan hati-hati, serta perlu barang bukti. Ya Pak, Bapak tidak merasa ini gak wajar? Setan, kamu tidak aku bilang ini gak wajar. Permisi Pak, gawang Pak, gawang. Ada cahaya Pak, cahaya. Aduh, bocil ini ngomong apa sih? Apakah pendengaran saya mulai bermasalah ya? Enggak Pak, memang dianya yang tipe. Kata dia, gawat Pak, gawat. Ada bahaya Pak. Bahaya? Bahaya apa? Ada pemburu bayangan mau buntut Ayu dan Lala. Pemburu bayangan? Hele, ini bahas anime ya? Dasar bocil wibu. Oh bukan Pak, kata Dipo ada pembunuh bayaran yang mau bunuh Ayu dan Lala. Oh, pembunuh bayaran. Nani? Pembunuh bayaran? Di mana mereka sekarang? Dipo nggak tahu. Bapak cepat utus orang untuk mencari mereka. Tapi Dipo udah pasang alat pelacak kok. Syukurlah. Jadi kita bisa mengetahui. Tapi ladangnya ketinggalan di rumah. Dipo. Sengaja Dipo. Dipo telepon papa buat antalin ladangnya ya. Nah, boleh juga tuh. Bisa. Tapi Dipo nggak bawa handphone. Iya. Ya udah pakai HP saya aja. Oke Pak. Halo Papa, Papa lagi di mana? Oh, Dipo udah makan Pak. Papa udah makan belum? Iya Pak. Dipo besok sekolah kok. Iya Pak. Dipo, jangan lupa suruh papamu antarin radarnya. Hah? Papaku lagi di luar negeri Pak. Habislah pulsaku Dipo. Udah, mari kita cari pelakunya sekarang. Nah, sudah sampai Tante. Wah, kamarnya luas ya. Nah, kan Mama udah bilang, Papa itu orangnya baik dan perhatian. Sebentar ya Tante, saya siapkan makanan untuk Tante dan Lala dulu ya. Aduh, gak usah repot-repot ya, Toh. Gak apa-apa kok Tante, Pak Niko suruh saya melayani Tante dan Lala. Maaf ya jadi merepotkan. Gak apa-apa kok Tante, Tante pengen makan apa? Biar gak repot, Tante minta makanan sederhana aja ya. Tolong bikinkan pizza dengan pinggiran yang tipis, taburkan mozzarella, bayam Brazil, daging medium rare sama bawang bombay ya. Wah, beneran merepotkan. Ini Tante pizzanya. Wah, makasih ya Yanto. Di pizza itu sudah kutaburkan racun tikus. Mampus kalian. Wah, pizzanya enak ya, Ma. Tapi sayang terlalu asin. Seharusnya pakai garam Himalaya. Chefnya gak ngerti bumbu. Bacot. Aduh. Mama kenapa, Ma? Mama. Mampus kalian, makan tuh racun. Sekarang kalian akan... Haus, minta minum. Loh. Pizzanya seret banget, minta minum dong. Iya, bentar ya Tante. Tenggorokan kering, Sumpah guys, kebal parah. sariawan, jerawatan, bau mulut. Minuman datang. Aduh. Mampus kau, ini air keras, mati melepuh kau. Ini air laki ya? Wah, udah lama kita gak main air laki ya, Ma. Dulu waktu kita kemarau di kampung, kering gak ada air. Jadi kita terpaksa mandi pakai air laki. Bukan manusia, Bah. Kok di kamar ini gak ada TV ya? Pasangin TV dong, Nyanto. Udahlah, aku gak mau main-main lagi. Angkat tangan kalian. Wah, main pistol-pistolan ya? Lala, dulu Papa suka main pistol-pistolan loh. Pistol Papa gede nggak, Ma? Gede banget, paling gede di kampung loh.
Oh, permisi bang. Apakah Gede nggak, Mal? Pistol-pistolannya. Lala, dulu papa suka main pistol-pistolan loh. Pistol papa gede nggak, Mal? Gede banget, paling gede di kampung loh. Oh, permisi bang. Apakah ada yang open BO? BO. Anjir, pistol beneran, cu. Apa maumu? Kami ini orang miskin gak ada harta. Kau rampok saja gedung parlemen negeri Otni. Aku ini adalah pembunuh bayaran suruhan Niko. Aku ditugaskan untuk menghabisi kalian. Tapi kenapa? Kenapa Niko mau membunuh kami? Sebentar lagi Niko akan menikah dengan anak menteri negeri Otni. Dengan begitu, kekuasaan dan kekayaan Niko akan berlipat ganda. Kalian istri dan anak kandungnya adalah sampai mengganggu dan harus disingkirkan. Kalau begitu, tembak sajalah kami. Loh, surrender. Begitu pentingkah harta dan jabatan? Sehingga istri dan anaknya mau dikorbankan? Begitu pentingkah harta dan jabatan? Sehingga menutup mata hati dan belas kasihan? Begitu pentingkah harta dan jabatan? Sehingga orang yang mencintainya menjadi orang pernah dicintainya? Harapanku terlalu tinggi, jatuhku terlalu pedih. Sehingga baru ku sadari, orang yang ku cintai sudah buta hati. Apalah arti hidup ini? Tarik saja pelatuk di jari, dan silakan kamu akhiri. Jika aku tak melaksanakan perintah ini, maka aku akan dibunuh. Namun jika aku membunuh kalian, maka aku pasti akan menyesal sampai mati. Sudahlah, aku akhiri saja hidupku ini. Jangan, kamu jangan bertindak bodoh, jangan bunuh diri. Nanti gak bisa klaim asuransi. Oh iya betul juga. Enggak. Aku sudah tak mampu memilih. Biarkan aku menyelesaikan ini dengan kehormatan. Selamat tinggal dunia. Jangan nyentuh. Ya. Ditimpa, wey. Kalian gak apa-apa kan? Kok tadi ada suara petasan ya? Gepek, Mas. Biadab. Rupanya begitu perangai Niko. Sabar pak, sabar. Saya tidak habis pikir. Tega sekali dia sampai membayar pembunuh untuk melenyapkan anak dan istrinya. Sabar pak, sabar. Ini lebih rendah dari binatang. Sabar pak, sabar. Menghadapi ini jangan emosi pak. Kalau bapak emosi, nanti bapak tidak bisa melihat permasalahan secara objektif. Dipo, mana HP bapak yang tadi kamu pinjam? Bapak mau telepon ke... Utang nih gadai pak, buat biaya perjalanan ke sini. Kurang ajar, itu HP saya satu-satunya. Sabar pak. Saya merasa takut pak. Tuh kan, kamu sih suka marah-marah. Lah kok jadi saya? Saya merasa terancam. Saya takut nanti ada orang yang mau mencelakai kami. Bu Ayu tenang saja. Ibu dan Lala akan kami lindungi. Nanti ibu buat laporan di kantor kami ya. Sekarang kita harus sterilkan tempat ini. Amankan seluruh barang bukti dan jangan sampai tersentuh. Ini barang bukti. Jangan kau sentuh Dipo, nanti sidik jarimu menempel di situ. Oh maaf, ya udah. Stop Dipo, waduh salah barang buktinya. Di senjata ini terdapat kode unik produksi pabrik pembuatannya. Sedangkan kepemilikan senjata api di negeri Otni tercatat sesuai dengan kode ini. Jika ditelusuri, maka akan ketahuan siapa pemiliknya. Kalau begitu kita harus pergi ke toko senjata api untuk investigasi. Tipo ikut investasi pak. Maaf Tipo, maksudku inventaris pak. Aduh, kau ini sering tipu, nanti salah pula. Join om. Nah, kalau Tono yang pergi, saya baru percaya karena Tono anak yang pintar. Nih HP bapak yang digadaikan sama Dipo. Nah, kan, baru ku bilang anak pintar. Memang terbukti. Bayar tebusannya pak, 3.500.000 ditambah bunga 11%. Anjir lah, terlalu pintar juga gak baik ya. Tono, Dipo, kalian berdua saya tugaskan untuk turut menginvestigasi kasus ini. Siapa? Sapi pak. Guys, ada yang tahu itu dari mana? Ya, Fenalta. Bagi bab. Siapa kau? Siapa kau? Banyak kali tanya kau lapar. Aku membeli serigala. Woi, koala, kau masih di... Biji bapak aku ala aku burung kutub anjing. Terserah lah. Kau ini masih di bawah umur. Kau tidak diperbolehkan beli senjata api. Peraturan dewasa, di negeri Ode boy. tertulis bawah. Bacot kau tertulis. Diam aja lah kau babi. Cepat aja lah kasih aku shotgun. Aku mau looting nih cepat. Kalau aku gak mau jual, kau bisa apa? Ya ampun bang. Ini shotgunnya bang. Nah coba kayak gini deh tadi bikin lama aja lah kau nih mau muka baik. Ya ampun bang. Ini shotgunnya bang. Nah coba. Shotgun kan keren juga ya. Keberapa itu? Ke-1. Kayak gini deh tadi bikin lama aja lah kau nih mau muka baik. Mau lapar anjing. Bang, kalau abang beli senjata harus ada KTP bang. Mau ku catat izin kepemilikan sesuai dengan aturan. Ini catat aja di sempak bapak kau tuh kepala kau anjing. Permisi bang. Tono, Dipo. Hai bang Bani. Bang Ibab. Oh iya maaf Tipo, tapi benar mukanya
mukanya kayak babi kok. Ada apa kalian kesini? Bocil gak boleh main senpi ya? Enggak bang, cuma mau nanya bang. Kenal dengan pisau ini enggak bang? Ini sepertinya tidak asing. Pemiliknya siapa bang? Wah, itu data pribadi dan bersifat rahasia lah. Mana boleh ku kasih tahu? Tapi bang, pisau ini telah memakan korban. Kalau abang gak kooperatif, abang bisa dianggap menghalangi proses penyidikan loh. Hele, tanggung jawab saya hanya menjual senpi, gak menanggung risiko lainnya. Lagian data privasi mana boleh sembarang dibuka. Bang, kasus ini sudah dilaporkan loh. Pokoknya ini rahasia. Mau gimana pun aku gak akan kasih tahu. Wah, aku harus putar otak agar bisa membuatnya. Nih, pelicin. Ah, pistol ini milik Niko. Apakah ada dokumen bukti kepemilikannya bang? Wah, Dipo, kalau itu aku gak bisa. Nih, pelicin. Ah, ini dokumennya. Nih, tambah lagi pelicin. Nah, ini surat izin usaha toko senpi punya Niko. Wah, 500.000. Lihatlah Tono, terkadang uang lebih pintar daripada otak. Otak. Lihatlah Tono, terkadang uang lebih Terkadang uang lebih pintar daripada otak. pintar daripada otak. Apa? Ternyata Niko punya toko senjata api. Setelah dicek di LHPKN Negeri Omni, rupanya Paniko tidak mencantumkan ini. Dan anehnya di 2 tahun belakangan ini, aset Paniko melonjak sebesar 330%. Apa jangan-jangan dia cuci uang ya? Cuci uang? Seperti ini ya. Bukan Dipo, cuci uang artinya mendapatkan uang secara ilegal, namun mengolahnya kembali agar tampak seperti sah. Oh, nggak ngerti Tono. Ya sudah, surat tugas penangkapan Niko sudah saya dapat hari ini. Ayo kita berangkat. Tapi ini belum keling, Pak. Hele, merepotkan saja. Itu duit siapa yang kamu cuci, Dipo? Duit Bapak. Tadi dompet Bapak jatuh, jadi Dipo cuci sekalian. Mantan duitnya dikit, cuma pecahan 2.000 perak 5 lembar. Mendingan tukang parkir, Pak. Nah, sudah sampai nih. Wah, rumahnya mewah banget. Kayak rumah di sinetron Ajabnya. Hus, jangan sembarang ngomong, Dipo. Bapak takut Ajabnya. Ajab salah tangkap ulang. Kuburan dipenuhi bogong. Hehe, siapa kalian? Oh, selamat siang, Pak. Saya aparat negeri Otni yang mendapatkan surat tugas penangkapan atas nama saudara Niko. Di sini gak ada yang namanya Niko. Hah? Masa kami salah rumah? Bapak pulang saja lah, di sini gak ada yang namanya Niko. Bang, seragamnya beli di mana? Ini dikasih sama bosku. Bos abang siapa namanya? Mau menjebakku dengan permainan kata-kata. Tidak semudah itu. Ya gak tahu, aku aja gak pernah bertemu dengan... Ih, seragamnya jelek kayak muka abang. Apa kata kau? Pasti bos abang ngejek muka abang. Makanya dikasih seragam yang jelek. Gak gitu. Jujur aja deh bang, masa abang dikasih seragam jelek? Kalau aku sih, Ini. jijik. Ya aku sebenarnya juga gak suka dengan seragam ini. Tapi apa boleh buat? Ini salahin bos, padahal selera abang sendiri kan. Enak saja, selera aku gak kayak gini. Ini selera Niko yang rendahan. Gitu anjing. Maksudku. Kakak kalian nggak boleh masuk. Nggak ada yang namanya Niko. Wait. Dah bang muka jelek. Dan seragam jelek. Permisi, Pak Niko. Selamat siang. Siapa tadi? Ya, tidak. Permisi, Pak. Selamat siang. Sepertinya tidak ada orang di sini. Wah, Jill semakin gacor nih. Sky langsung menang. Oh, join bos. Anjay, dipancing judul langsung nongol. Mantap, kena lagi pasal perjudian. Betulkah Bapak namanya Niko? Ya, dengan saya sendiri. Pak. Mantap. Oh, join bos. Betulkah Bapak namanya Niko? Ya, dengan saya sendiri. Pak, ini surat tugas penangkapan diri Bapak. Bapak diduga telah merencanakan pembunuhan dan nyi. Terus mau apa? Oh, Bapak ikut kami ke kantor ya, Pak, untuk di... Kalau saya nggak mau, kalian bisa apa? Sesuai dengan perundangan negeri Otni, kalian tidak ada dasar untuk menangkap saya. Sesuai dengan KUHP Negeri Otni, Anda sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup, yakni minimal 2 alat bukti. Alah, kalian nggak bisa menangkap saya tanpa seizin saya sendiri. Emangnya Anda membunuh orang minta izin dulu? Saya ini pejabat negeri Otni. Kalian nggak punya wewenang untuk menangkap saya. Semua warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum. Saya menolak ditangkap karena itu melanggar HAM. Jangan mengungkit HAM kalau Anda sendiri pelanggar HAM. Cemas kau, Dek. Bukti dari mana tuh, Fernalta? Pokoknya kau menolak untuk ditangkap. Kau juga gak bisa pakai kekerasan kan? Karena kau akan dianggap melanggar aturan. Hahaha. Kalian gak bisa berkutik kan? Hahaha. Kamu pejabat. Oh, iya. Kamu siapa? Saya rakyat. Wewenang tertinggi tetap di tangan rakyat. Kerja bagus. Wewenang Wewenang tertinggi tetap di tangan tertinggi tetap di rakyat. tangan rakyat. Hole! Tempat kau dek.
Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Saya gak bahagia. Selamat datang di pengadilan negeri Otni. Saya adalah Bambang. Gak nanya. Saya adalah hakim persidangan hari ini. Nyi. Woi gelampiau, ngomong sekali lagi kau hentak pala kau ke dinding. Dengan ini, sidang saya buka. Kasus ini dilaporkan oleh saudari Ayu dan anaknya Lala, yakni pembunuhan berencana yang dilakukan oleh saudara Niko. Benarkah demikian? Benar Pak Hakim, kami sempat diteror dan diancam. Bukan saya pelakunya. Saya gak pernah menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh mereka. Apakah tadi saya ada menyebut pembunuh bayaran? Cemas kau dek. Sama kau dek. Oh, maksud saya tidak tahu apa-apa Pak Hakim. Apakah kamu kenal dengan orang yang namanya Yanto? Siapa dia? Gak kenal tuh. Pak Niko, kalau Anda tidak kooperatif dalam persidangan, maka tidak ada unsur meringankan hukuman. Anda bisa dijatuhi hukuman yang berat. Ya saya gak kenal gimana dong. Emang saya bapaknya. Yanto, denger aja baru pertama kali. Angkatlah, ini aku telepon pakai HP Yanto. Gelisah kau bang, gelisah kau. Balik sana kau Dipo. Gelisah. Apakah Anda masih ada alasan untuk berkelit? Meskipun saya kenal dia, terus kenapa? Emangnya ada bukti kalau saya terlibat? Ini apa? Lemas kau om. Lepas. Balik kau sana. Kena marah. Diam kau babi. Niko, ini adalah pistol yang ditemukan di TKP bersama dengan jenazah Yanto. Setelah ditelusuri, rupanya pistol ini adalah milikmu. Dan bahkan kau punya toko senjata api. Pak Hakim, pistol itu dicuri oleh Yanto. Dia pakai pistol itu ya bukan urusan saya. Mana buktinya kalau saya yang suruh Yanto untuk membunuh mereka? Pak Hakim, saya dengar sendiri kalau Yanto yang bilang dia disuruh Niko untuk membunuh kami. Allah, kesaksian korban adalah kesaksian satu pihak. Tidak bisa dijadikan alat bukti. Mana buktinya kalau saya membayar Yanto untuk membunuh mereka? Hadirkan saksi kunci. Wah. Paman security hidung bengkok berbaju macam tutul? Saya bersaksi dan melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak Hakim. Kalau Pak Niko yang menyuruh dan membayar Yanto untuk menghabisi Ayu dan Lala. Dia nanti udah mengkhianati keluarga dan bahkan saja itu dia mengkhianati Pak Niko. Apa pembelaanmu sekarang, wahai Niko si lidah licin? Ini saksi yang tidak sah. Dia berbohong. Saya sudah sumpah di atas kitab suci dalam memberikan kesaksian. Allah, sumpah. Tetap saja kau bisa berbohong. Memangnya saya ini koruptor yang sudah sumpah di atas kitab suci tapi malah korupsi. Sialan, kenapa kau mengkhianati aku? Ya siapa suruh kau kasih aku seragam jelek? Idih, seragam jelek. Sekarang apa pembelaanmu? Saya, Saudara Niko, engkau tidak kooperatif dan suka berbohong dalam persidangan. Engkau telah terbukti melakukan pembunuhan berencana. Menurut KUHP Negeri Otni, engkau akan dijatuhi hukuman mati. Sesuai dengan bukti yang menguatkan dan tidak ada unsur yang meringankan. Maka dengan ini, saya menjatuhkan vonis hukuman. Sebentar Pak Hakim. Saya ingin mencabut laporan. Saudari Ayu, engkau sendiri yang disakiti dan hendak dibunuh Niko. Engkau sendiri yang melaporkan Niko ke pengadilan. Dan sekarang kau mau mencabut laporan? Apakah engkau sedang mengolok-olok pengadilan? Bukan Pak Hakim. Saya tidak tega. Saya tidak tega kalau Niko sampai dijatuhi hukuman mati. Saya hanya ingin dia mengakui anaknya. Ampun Pak Hakim, saya bersalah. Saya memang suami yang tidak pantas. Saya kejam dan menelantarkan anak dan istri saya. Mohon ampun Pak Hakim, mohon ampun. Jangan mohon ampun ke saya. Mohon ampunlah kepada Tuhan. Dan minta maaflah kepada istri dan anakmu. Sayang, maafkan aku. Aku khilaf. Aku terlalu terbuai dengan harta dan jabatan sehingga mengkhianati kalian. Maafkan aku. Aku suami dan ayah yang jahat. Asalkan kau mau berubah, maka pintu maafku senantiasa terbuka bagimu. Niko. Berterima kasihlah kepada istri dan anakmu. Karena mereka begitu menyayangimu. Hendaklah engkau bersyukur atas karunia yang begitu nikmat ini. Namun hukum tetaplah hukum. Barang siapa yang melanggarnya, maka harus mempertanggungjawabkannya. Dengan pertimbangan korban telah memaafkan pelaku, maka saya memutuskan bahwa hukuman engkau ialah penjara selama. Hentikan! Saya adalah anak Menteri Negeri Otni. Maka dengan kuasa bapak saya memerintahkan sidang ini dibatalkan. Oh ya sayang, aku dipaksa untuk mengaku bersalah sayang. Suami haram.
Apa maksud ucapanmu, Niko? Bukannya kau tadi telah mengakui kesalahanmu dan meminta maaf kepada Ayu? Ya, saya tadi kan terpaksa ngomong kayak gitu agar bebas dari hukuman. Niko, kau suami yang jahat dan tidak punya perasaan. Aku bukan suamimu. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Rosa, anak Menteri Otni. Dan kalian akan hidup bahagia. Wah, pelakon. Maaf Tipo, maksudku pelakon. Woi bocil, jaga mulut kau ya. Siapa yang kau maksud pelakon? Pelakon yang telah berlaki ulang. Hei bocil, aku ini gak pernah merebut dia. Dia sendiri yang mengejar aku. Wah. Kurang ajar, Pak Hakim. Lihat bocil ini telah menghinaku. Usir dia dari persidangan ini. Lanjutkan memasaknya, Dipo. Roasting dengan ultimo. Mantap, Dipo GGWP. Hakim macam apa kau ini? Berat sebelah. Diam, duduk. Nggak mau. Barang siapa yang membuat kegaduhan dalam pengadilan negeri Otni, maka dapat dianggap melawan hukum. Aku tidak akan turun dari meja ini jika Niko tidak dibebaskan. Wah, Rosa sayangku, aku terharu. Ini pikirannya romantis, padahal najis. Lanjutkan memasaknya, Tono. Nanti bisa ikutan MasterChef. Turun dari meja. Kalau tidak, maka saya tidak akan sungkan untuk menghukum anak seorang pejabat. Papa! Info loker. Selamat siang, Pak Hakim. Selamat siang, Pak Menteri. Sungguh lama kita tak berjumpa. Iya, saya belakangan sibuk memelihara kucing yang mirip bola. Kucing yang mirip bola? Bola Emon. Kucing apa yang gak pernah salah? Kucing gawang. Kucing apa yang kuno? Kucing galan zaman. Sial, jokes ini mulai terasa lucu. Papa, yang serius dong. Jadi begini, Pak Hakim. Putriku Rosa sangat mencintai Niko. Mereka berdua hendak menikah. Aku tahu Niko sedang tersandung kasus yang berat. Namun atas pertimbangan persahabatan kita, kiranya bolehlah engkau membebaskan Niko. Pak Menteri, engkau ialah pejabat tinggi dan disegani di negeri Otni. Engkau ialah sahabat karibku sejak kita masih bermain di bawah pokok pisang. Namun Pak Menteri, Niko telah berbuat banyak kejahatan dan bahkan tega membinasakan istri dan anaknya. Atas pertimbangan keadilan sosial dan kesetaraan hukum, Niko tetap harus diadili. Sudahlah, anggap saja kasus ini selesai dan diamkan saja. Tidak ada gunanya mengorbankan persahabatan dan circle kita hanya demi rakyat kasta rendah seperti mereka. Pak Menteri, lebih baik aku mengkhianati persahabatan daripada aku mengkhianati sumpah jabatan. Bambang, secara hierarki aku adalah atasanmu dan kau harus mendengarkan perintahku. Dengan ini aku memerintahkan kau untuk lancang. Di dalam ruang pengadilan ini tidak ada yang lebih berkuasa selain keputusanku. Apakah kau ingin membangkang dari perintah seorang menteri? Apakah kau ingin membangkang dari sumpah jabatanmu, yakni memelihara kepercayaan dan keadilan bagi rakyat? Bambang, kau ini hanyalah hakim kecil di bawah kakiku. Kau tak punya wewenang dan kuasa untuk mengadili calon menantuku. Ini adalah SK Presiden Negeri Otni yang menerangkan bahwa pejabat sepertimu harus tunduk pada perintahku. Mampus kau, sudah aku bilang bapakku punya kuasa. Kalah kau Bambang, cemas kau, cemas. Pak Bambang, apakah benar jika keadilan akan kalah pada kekuasaan oligarki, Pak? Lancang! Surat keputusan Mahkamah Agung Negeri Otni. Menerangkan bahwa dengan ini, Hakim atas nama Profesor Dr. Bambang Wicaksono Kertonegoro SHMH diberikan hak prerogatif untuk mengadili seluruh tingkatan pejabat negeri Otni secara mandiri dan mutlak, dalam arti tidak dapat diintervensi dan diganggu gugat. Dengan surat sakti ini, aku dapat mengadili seluruh pejabat negeri Otni, sekalipun Presiden negeri Otni harus tunduk di dalam keputusan pengadilan. Saudara Niko Cumulonimbus terbukti bersalah, yakni melakukan pembunuhan berencana terhadap Ayu dan Lala, mengakibatkan Yanto sampai bunuh diri, melakukan tindak pidana pencucian uang dan terbukti korupsi, serta maladministrasi dalam pernikahannya. Atas nama keadilan dan penegakan KUHP Negeri Otni, maka terdakwa dengan ini divonis hukuman mati, yakni hukuman pancong. Ngawal, keluarkan gilotin. Bambang,
Aku perintahkan kau untuk membebaskan Niko. Diam! Vonis yang kubacakan sudah sah dan tidak dapat diganggu-gugat. Pak Hakim, tolong Pak Hakim, berikan saya kesempatan untuk bertobat. Bertobat? Tadi sudah kuberikan kau kesempatan. Namun ternyata kau malah makin sombong dan tak ada obat. Bambang, hukuman mati adalah hukuman yang keji dan tidak berperi kemanusiaan. Kau sudah melanggar hak kemanusiaan. Hak kemanusiaan diberikan kepada manusia, bukan kepada entitas yang lebih rendah dari binatang. Bambang, berani-beraninya kau melecehkan kami. Apakah kau ingin kehilangan jabatanmu? Aku bisa saja menulis surat kepada pimpinan negeri Otni untuk memecatmu. Bagiku jabatan hanyalah titipan, bukan untuk disombongkan. Pak Menteri, apakah kau ingin kehilangan jabatanmu? Aku bisa saja menyelidiki apa yang kau sembunyikan dan memboyongmu ke dalam pengadilan. Papa! Pak Bambang, tolong ampuni Niko, Pak. Masih tebalkah mukamu mohon ampun deminya? Lihatlah perbuatan dia terhadap istri dan anaknya. Jika dia berani membuang istrinya, apakah kau tidak takut dia juga akan mencampakkanmu? Sebenarnya aku hamil, Pak. Bejir! Bagus, terus. Kalau Niko dijatuhi hukuman mati, bagaimanakah dengan anakku, Pak Hakim? Apa perasaanmu melihat anakku kehilangan sosok ayahnya? Rosa, Niko mencampakkan istri dan anaknya demi dirimu. Apa perasaanmu melihat anaknya kehilangan sosok ayahnya? Tolong saya, Pak Hakim. Aku tak mau anakku lahir tanpa ayahnya. Tolong berikan saya keadilan. Adil kok. Lala dan anakmu entar kan jadinya. Gak gitu, goblok. Rosa, Niko tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hukumannya tidak dapat dicabut. Hendaklah kamu mendidik anakmu agar jangan berbuat dan berakhir seperti ayahnya. Seorang anak yang tidak berdosa tidak menanggung dosa ayahnya dan tidak boleh berdosa seperti ayahnya. Aku harap kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pembelajaran. Hah? Belum nikah jangannya. Diam, Dipo. Pengawal, pasung Niko dalam gilotin. Niko, dengan ini engkau sudah diadili di pengadilan dunia. Apabila aku salah, maka ini akan menjadi tanggunganku. Bersiaplah engkau untuk diadili di pengadilan akhirat. Masakan itu Niko. Hahaha. Naikkan pisau gilotin. Mampus. Pancong! Pancong. Ini pakai gambarnya pakai AI deh. Oke guys, mungkin sampai sini dulu video kita kali. Tunggu guys. Oke.
Oke, kita sampai sini dulu pembahasan video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Akhirnya ini bermanfaat. Ini berkembang. Dan satu lagi, jangan lupa like video ini dan share video ini ke siapapun. Oke, bye.